Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jakin Nusebani. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6, peluang bisnis berbasis inovasi. Bisnis berbasis inovasi. Inovasi dalam bisnis adalah memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Akan tetapi, yang lebih penting dari sifatnya yang baru adalah sifat kualitatif yang berbeda dari sebelumnya. Kualitatif berarti bahwa inovasi itu memungkinkan adanya reorganisasi pengaturan kembali dalam bidang yang mendapat inovasi. Prinsip inovasi. Inovasi produk bertujuan dapat meningkatkan kualitas, fungsi, menambah menariknya desain produk, serta menekan biaya operasional produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Melalui sebuah inovasi di dalam penyediaan produk atau layanan jasa bisnis, maka hal terpenting yang paling diharapkan adalah adanya penyempurnaan kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan, serta tujuan inovasi meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan proses produksi, mengurangi bahan baku, mengurangi kerusakan lingkungan, menciptakan produk baru dan berbeda. Wirausaha harus benar-benar mengetahui perilaku konsumen di pasar. Dalam mengamati perilaku pasar, paling sedikit ada dua unsur yang perlu diperhatikan. 1. Permintaan terhadap barang jasa yang dihasilkan, waktu penyerahan dan waktu permintaan barang dan jasa. Dengan demikian, jelaslah bahwa wirausaha yang sukses perlu menciptakan produk dan jasa unggul yang memberikan nilai kepada konsumen. Secara implisit, apabila wirausaha baru berfokus pada segmen pasar, maka secara spesifik peluang itu akan sangat tergantung pada peluang segmen pasar. Untuk memperoleh peluang sangat bergantung pada kemampuan wirausaha untuk menganalisa pasar, meliputi aspek kemampuan menganalisis demografi pasar, kemampuan menganalisis sifat serta tingkah laku pesaing, kemampuan menganalisis keunggulan bersaing dan kevakuman pesaing yang dapat jadikan sebagai peluang. Terus sumber peluang potensial dapat digali dengan cara menciptakan produk yang baru yang berbeda. Contohnya, mengamati pintu peluang, menganalisis produk dan proses secara mendalam, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Risiko teknik berhubungan dengan proses pengembangan produk yang cocok dengan yang diharapkan atau menyangkut suatu objek penentu, apakah ide secara aktual dapat transformasi menjadi produk yang siap dipasarkan dengan kapabilitas dan karakteristiknya. Risiko finansial adalah risiko yang timbul sebagai akibat ketidakcukupan finansial, baik dalam tahap pengembangan produk maupun dalam menciptakan dan mempertahankan perusahaan untuk mendukung biaya produk baru. Analisis kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman itu sangat penting dalam menciptakan keberhasilan perusahaan baru. Penilaian peluang kewirausahaan. Kita harus menilai peluang-peluang kewirausahaan sebagai inovasi, mengubah tantangan menjadi peluang, analisis demografi pasar, kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru. Nah, di sini harus ada strategi kewirausahaan. Contohnya jual keunikan, duplikasi usaha lain, usaha fasilitas tambahan, jual keterampilan, menjadi agen, jual barang bekas, buka kantor, beli usaha pola waralaba, usaha bersama. Nah, udah dalam perencanaan. Terus ide bisnis kewirausahaan. Ide mencari modal, bukan saja hanya membuat bisnis plan, tetapi ide mencari sosok yang tepat untuk kerja sama modal. Ide produksi dan proses peningkatannya. Ide pemasaran berbeda dengan ide promosi. Ide perizinan, legalitas mahasiswa, ide jaringan, ide pengembangan usaha dan pengembangan modal. Peluang usaha sering tertutup oleh mata hati kita, kecemasan, keraguan, ketidakpercayaan diri, sehingga potensi yang ada tidak terlihat secara baik. Inspirasi bisnis merupakan hal yang melatar belakangi munculnya ide bisnis. Hal-hal yang sepele dan tidak sengaja sekalipun bisa menjadi inspirasi bisnis yang akan melahirkan ide-ide bisnis besar dan inovatif. Inspirasi tidak harus ditunggu, namun juga bisa dicari asalkan punya niat dan keinginan.
Inspirasi bisnis juga terkadang muncul dari berbagai keadaan dan kondisi. Tak selamanya Anda duduk diam dan mencari inspirasi itu datang begitu saja. Inspirasi bisnis terkadang malah bisa muncul dari beragam pengalaman empirik kehidupan seseorang. Sulitnya kondisi hidup dan ekonomi seorang secara sengaja terkadang mendorong munculnya inspirasi bisnis yang brilian. Pembelajaran mengenai bisnis berbasis inovasi. Kenapa dengan inovasi selaku wirausahaan akan bisa membaca dan menerawang bagaimana kelanjutan bisnis yang digeluti ke depannya. Dengan menggunakan inovasi kreatif yang dimiliki akan membuat hasil dan kualitas baik juga saat memulai usaha. Memang untuk menemukan inovasi bisnis sedikit sulit, karena jika inovasi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita mau dibawa kemana nantinya bisnis yang kita geluti. Maka dari itu selaraskanlah yang dimiliki dengan hal-hal yang mungkin disukai, misalnya mulai bisnis dari hobi, hal yang menjadi favorit, dan lainnya. Jika saat bisnis berlangsung ada masalah yang terjadi, maka bukanlah menjadi hal yang sulit untuk mengatasinya karena sudah paham betul tentang jenis usaha yang dilakukannya. Rencana bisnis berbasis inovasi. Setelah menentukan ide bisnis, maka tahap selanjutnya yang bisa dilakukan adalah membuat rencana usaha. Rencana usaha ini meliputi apa saja yang akan dilakukan sebelum bisnis tersebut resmi Anda luncurkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. Bisnis yang dibangun dengan planning yang baik, outputnya juga pasti akan baik pula. Dengan adanya rencana bisnis, maka akan memudahkan Anda untuk menentukan arah dan tujuan dari bisnis yang dibangun, mengetahui berapa anggaran modal yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis, dan mengetahui apa saja risiko yang nantinya muncul dari bisnis yang akan dijalankan. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, jika hal tidak diingin terjadi, maka akan semakin mudah mengantisipasi. Mencoba bisnis berbasis inovasi. Contoh produk kedai steak dan chicken. Dan dalam melakukan pengembangan produk kuliner menggunakan cara dengan menggali sikap kewirausahaan melalui kreativitas dan inovasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan kreativitas maupun inovasi telah menghasilkan strategi-strategi baru untuk mengembangkan usahanya. Jumlah menu yang awalnya cuma satu jenis sekarang menjadi belasan jenis dikarenakan inovasi. Inovasi adalah hal yang baru. Dengan cara minimalisasi bahan seadanya diciptakan menu baru tapi hasil maksimal. Pemilihan nama usaha dengan istilah kedai yang agak asing terdengar agar membuat orang penasaran. Pendirian usaha di depan swalayan dengan maksud promosi tidak langsung dengan cara getok tular, serta penemuan cita rasa menu dan pemberian pada menu kuliner dengan mengkolaborasi dari penemuan sendiri, saran teman, serta tambahan dari buku, katalog, serta internet. Strategi pengembangan produk kuliner juga diberlakukan pada produk yang ditawarkan dengan menambah item menu baru dengan jalan bahan yang ada dikembangkan lagi dengan model atau resep yang berbeda, seperti menambah stik udang, ikan tuna, jamur, dan tahu. Stik rasa original ada 12 item, stik crispy ada 15 item, kebab ada 17 item, serta minuman baik panas atau dingin ada 20 jenis. Jus ada 11 jenis dan shake dan float ada 11 jenis, serta menggali makanan khas daerah Lombok berupa ayam goreng dan bakar serta lainnya. Inovasi dalam fasilitas usaha juga dilakukan, antara lain memanjakan pelanggan dengan fasilitas wifi, audio, video biar tidak jenuh waktu menunggu pesanan. Promosi produk juga tidak luput dari perhatian, yaitu dengan membuka member card, bonus makanan, minuman gratis, dan pulsa gratis. Hal itulah contoh memang dalam inovasi berbasis inovasi itu seperti itu. Strategi pada produk yang tidak disukai konsumen juga diberlakukan. Hal itu sangat penting diketahui di produk. Menurut pemiliknya ada yang bersifat slow moving, fast moving. Bila pelanggan kurang berminat akan dihapus. Bikin menu baru, contohnya karena ada orang yang mau suka bakso, maka dibuatlah stik bakso.
Begitu juga dengan minuman dari es krim seperti milkshake, pembuatan ikan, tuna yang dijadikan setiap scallop, yaitu olahan seperti rolade yang digoreng pakai tepung dan bumbu untuk dijadikan steak. Contoh lainnya adalah bila menu kurang disukai akan dihapus, diganti nama yang baru walaupun bahannya sama dengan mengkombinasikan resep maupun istilah dari beberapa buku dengan maksud akan menghasilkan rasa maupun hasil yang berbeda. Peran aktivitas maupun inovasi tentunya sangat besar sekali karena pada akhirnya terbukti bahwa sikap wirausaha tersebut dapat menaikkan omset, penjualan, maupun peningkatan pendapatan.